Mentari sore mulai meredup, menyisakan rona jingga di langit. Sarah menoleh ke arah ibu. "Ibu, sudah siap, kita akan segera berangkat." Ibu tersenyum hangat. "Sudah, sayang. Ibu sudah siap." Mereka berdua berangkat menuju rumah orang tua ibu di pedalaman. Ibu ingin mengunjungi kakaknya yang sakit. Sarah rela menemani ibu, walau ia tahu jalan menuju sana cukup sulit dan jauh. Perjalanan mulai menarik saat mereka masuk ke hutan yang lebat. Sarah menikmati sejuknya udara hutan dan keindahan pemandangan yang menakjubkan. "Sarah, kamu ingat kejadian masa kecilmu di hutan ini?" tanya ibu dengan senyum lembut. Sarah tersenyum. "Tentu ingat, Bu. Saat itu aku terjatuh ke sungai dan kamu menyelamatkanku." "Iya, sayang. Saat itu, kamu masih kecil dan takut akan air. Sekarang kamu sudah dewasa dan tak takut lagi," kata ibu dengan nada yang menenangkan. Sarah menangguk. Ia merasa bersyukur memiliki ibu yang selalu menyayangi dan melindunginya. Tiba-tiba, mobil yang mereka naiki terhenti mendadak. Sarah menatap ke depan dan terkejut melihat ban mobil mereka bocor. "Ya ampun, bannya bocor!" teriak Sarah dengan nada yang panik. Ibu menatap Sarah dengan tatapan yang tenang. "Tenanglah, sayang. Kita bisa mengatasinya." Sarah menggeleng kepala. "Tapi kita berada di tengah hutan. Tak ada orang di sekitar ini." "Tenanglah, sayang. Ibu akan mencari bantuan," kata ibu dengan nada yang tegas. Ibu kemudian turun dari mobil dan berjalan ke arah hutan. Sarah menatap ibu dengan kecemasan. Ia takut jika terjadi sesuatu pada ibu. Beberapa menit kemudian, ibu kembali dengan wajah yang sedikit cemberut. "Sayang, tak ada orang di sekitar ini," kata ibu dengan nada yang sedikit menyerah. Sarah menggeleng kepala. "Bagaimana kita bisa keluar dari hutan ini?" tanya Sarah dengan nada yang panik. Ibu menatap Sarah dengan tatapan yang dalam. "Tenanglah, sayang. Ibu memiliki ide." Ibu kemudian mendekati Sarah dan membisikkan sesuatu di telinga Sarah. Sarah terkejut mendengar bisikan ibu. Ia tak percaya bahwa ibu akan melakukan hal itu. "Bu, apakah kamu yakin dengan ini?" tanya Sarah dengan nada yang gemetar. "Percayalah, sayang. Ibu harus melakukan ini untuk keluarga kita," jawab ibu dengan nada yang tegas. Sarah menggeleng kepala. Ia tak mengerti maksud ibu, tapi ia percaya pada ibu. "Baiklah, Bu, saya percaya pada ibu," kata Sarah dengan nada yang pasrah. Ibu kemudian melakukan sesuatu yang tak pernah Sarah bayangkan sebelumnya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya dan menuangkan isinya ke dalam ban mobil yang bocor. "Ibu, apa itu?" tanya Sarah dengan nada yang penasaran. "Ini adalah obat ajaib warisan nenek moyang kita," jawab ibu dengan senyum misterius. "Obat ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, termasuk ban mobil yang bocor." Sarah menatap ibu dengan takjub. Ia tak percaya dengan kata-kata ibu. "Benarkah itu?" tanya Sarah dengan nada yang tak percaya. "Percayalah, sayang," jawab ibu dengan senyum yang tegas. Ibu kemudian menunggu beberapa menit sampai obat ajaib itu bereaksi. Tiba-tiba, ban mobil yang bocor itu kembali utuh. Sarah terkejut dan takjub. Ia tak percaya dengan mata kepalanya sendiri. "Ibu, bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Sarah dengan nada yang tak percaya. Ibu menatap Sarah dengan senyum bangga. "Ini adalah kekuatan warisan nenek moyang kita, sayang. Kekuatan yang tak pernah padam." Sarah menangguk. Ia merasakan ketakjuban yang mendalam dalam hatinya. Ia tak pernah menyangka bahwa ibu memiliki kekuatan yang tak terduga. "Terima kasih, Bu," kata Sarah dengan nada yang terharu. "Sama-sama, sayang," jawab ibu dengan senyum yang hangat. Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Mobil kemudian berjalan dengan lancar. "Terima kasih, Bu. Ibu telah menyelamatkan kita," kata Sarah dengan nada yang penuh syukur. "Sama-sama, sayang," jawab ibu dengan senyum yang lebar. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua ibu. Perjalanan mereka tetap menarik dan menakjubkan. Walau mereka telah mengalami sebuah petualangan yang tak terduga. Sarah menatap ibu dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia merasakan bahwa ibu adalah wanita yang kuat dan misterius. Ia merasakan bahwa ibu memiliki kekuatan yang tak terduga yang selalu menjaganya. "Bu, kamu adalah wanita yang sangat hebat," bisik Sarah dengan nada yang penuh kekaguman. Ibu tersenyum lebar. "Terima kasih, sayang." Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua ibu. Perjalanan mereka tetap menarik dan menakjubkan.
Walau mereka telah mengalami sebuah petualangan yang tak terduga, Sarah menatap ibu dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia merasakan bahwa ibu adalah wanita yang kuat dan misterius. Ia merasakan bahwa ibu memiliki kekuatan yang tak terduga yang selalu menjaganya. "Bu, kamu adalah wanita yang sangat hebat," bisik Sarah dengan nada yang penuh kekaguman. Ibu tersenyum lebar. "Terima kasih, sayang. Ibu selalu menyayangi dan melindungi kamu." Sarah menangguk. Ia merasakan bahwa ia sangat beruntung memiliki ibu yang sangat hebat. Mereka akhirnya sampai di rumah. Orang tua ibu, mereka, disambut dengan hangat oleh kakak ibu dan keluarga besar ibu. Sarah menemani ibu mengunjungi kakaknya yang sakit. Kakak ibu terlihat lemah dan sakit, tapi ia tetap tersenyum ketika melihat ibu dan Sarah. "Ibu, aku sangat senang kamu datang," kata kakak ibu dengan suara yang lemah. "Aku juga sangat senang bisa mengunjungimu, Kak," jawab ibu dengan nada yang lembut. Sarah menatap kakak ibu dengan simpati. Ia merasakan kesedihan yang mendalam dalam hatinya. "Ibu, aku ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari," kata kakak ibu dengan nada yang sedikit memohon. "Aku ingin kamu menemani aku di masa-masa tersulit ini." Ibu menatap kakaknya dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Tentu saja, Kak, aku akan menemanimu," jawab ibu dengan nada yang tegas. Sarah menangguk. Ia mengerti bahwa ibu harus menemani kakaknya di masa-masa sulit ini. "Sarah, kamu bisa pulang terlebih dahulu. Mas Dito pasti menunggu kamu di rumah," kata ibu dengan nada yang lembut. Sarah menggeleng kepala. "Tidak, Bu. Saya ingin menemani ibu di sini." Ibu menatap Sarah dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Sarah tersenyum. Ia merasa bahagia bisa menemani ibu di masa-masa sulit ini. Ia juga ingin menenangkan hati ibu yang sedang dihantui rasa khawatir terhadap kakaknya. Beberapa hari kemudian, kondisi kakak ibu semakin memburuk. Ia terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat dan keringat dingin menempel di keningnya. Sarah menemani ibu menjaga kakaknya. Ia mencoba menenangkan ibu yang terlihat sedikit putus asa. "Bu, jangan sedih. Kita harus tetap kuat," kata Sarah dengan nada yang menenangkan. "Aku takut, sayang," jawab ibu dengan suara yang gemetar. "Aku takut kehilangan kakakku." Sarah menggeleng kepala. "Jangan berpikir seperti itu, Bu. Kita harus berdoa agar kakak ibu segera sembuh." Sarah kemudian mendekati kakak ibu dan mengucapkan kata-kata penenang. "Kak, jangan takut. Kami selalu menemanimu," bisik Sarah dengan nada yang lembut. Kakak ibu menatap Sarah dengan tatapan yang lemah. Ia tersenyum sedikit dan menggeleng kepala. "Terima kasih, sayang," bisik kakak ibu dengan suara yang lemah. Sarah menangguk. Ia mencoba menenangkan kakak ibu dengan kata-kata penenang. Tiba-tiba, kakak ibu menarik napas dalam-dalam dan menatap Sarah dengan tatapan yang dalam. "Sarah, aku memiliki rahasia yang ingin kukatakan padamu," bisik kakak ibu dengan suara yang lemah. Sarah menatap kakak ibu dengan tatapan yang penuh keingintahuan. "Rahasia apa, Kak?" tanya Sarah dengan nada yang penuh keingintahuan. Kakak ibu menarik napas dalam-dalam dan menatap Sarah dengan tatapan yang dalam. "Ibu bukanlah ibu kandungmu, Sarah," bisik kakak ibu dengan suara yang gemetar.
Aku selalu menyayangimu, sayang, bisik Mas Dito dengan nada yang lembut. Tak peduli siapa orang tuamu, kamu tetap istriku yang tercinta. Sarah menangguk. Ia merasa bahagia memiliki Mas Dito yang selalu menyayangi dan melindunginya. Meskipun Sarah telah menemukan ibu kandungnya, ia tak pernah lupa pada ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia menganggap ibu sebagai ibu kandungnya dan selalu menghormati dan menyayanginya. Sarah kemudian menjalani hidup barunya dengan Mas Dito dan ibu kandungnya. Ia merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam hatinya. Ia menemukan kebenaran tentang identitasnya dan menjalin hubungan yang erat dengan keluarganya. Kisah Sarah mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu terungkap, meskipun terkadang kita harus menjalani masa-masa sulit untuk menemukannya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kasih sayang dan kebersamaan dalam keluarga.